Mmm, Selamat sore, para pemirsa. Kembali, dengan channel, eee, Agung Supomo Sulaiman, di mana kurang lebih, masalah yang hangat yang hendak kami bicarakan saat ini adalah masalah mengenai penggantian brand daripada yang dibuat oleh Trump baru-baru ini, yaitu dia merubah tanpa minta persetujuan kepada Kongresnya Amerika, itu dia memutuskan untuk mengganti istilah Department of Defense itu menjadi Department of War. Ini gila juga nih ya. Iya, apa dengan dengan mengganti nama itu dia sebenarnya merasa dirinya dikepung oleh musuh-musuhnya, ya kan? Makanya dia sebut uh, Department of Defense itu menjadi Department of War. Nah, ini tentunya sangat ditertawaikan oleh masyarakat internasional, apalagi yang tertarik dengan geopolitik ya. Ini kan masalah geopolitik nih, ya kan? Di mana kurang lebih kami Agung Supomo Sulaiman itu pernah mengambil paper berkaitan dengan geopolitik ini waktu aku kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia ya. Itu udah lama sekali tuh. Yang aku harus buat terkait dengan hubungan internasional ini adalah terkait dengan masalah geopolitik. Dan karena aku pada akhirnya terjerembab menjadi business lawyer, ya kan, yang mengurus mengenai hal penjaminan kelancaran daripada produksi minyak maupun pertambangan di Indonesia, itu kami melakukanlah kegiatan practitioner lawyer tersebut. Nah, ini tentunya sangat menarik karena ini ada kaitannya juga dengan pemasangan pipa-pipa. Oke. Kami lanjutkan tadi ada urusan sebentar. Oh ya, ini terkait dengan hal tersebut, ini sangat menarik, ya kan? Karena akan ditertawakan oleh dunia luar, dunia internasional. Kenapa? Karena kan sekarang kalau dulu emang kurang lebih semenjak adanya kekuatan minyak itu ditukar dengan petrodolar, itu pada saat itu kurang lebih intisarinya Amerika itu mengharuskan para pembelinya kalau beli minyak dari dia atau maksudnya dari Amerika, dari sumber-sumber source-nya itu ya, perusahaan-perusahaan Amerika yang menjual minyak sama gas itu harus memakai mata uang dolar. Nah, ini kan dulu emang dia termanjakan menjadi semacam penguasa tunggal terkait dengan penguasaan sumber-sumber alam ya yang ada di dunia ini, terutama minyak, gas maupun juga pertambangan. Nah, hal-hal yang sangat menarik adalah bahwa ini sangat sangat merugikan dirinya sendiri, maksudnya merugikan negara Amerika. Iya, karena ini ibaratnya, bayangin, kita nggak usah bicara jauh-jauh deh, label brand daripada Department of Defense menjadi Department of War itu saja sudah mengharuskan tersedianya budget yang besar ya untuk mengganti nama-nama itu di seluruh wilayah kekuasaan Amerika Serikat yang ada kurang lebih kan 51 ya negara bagian. Bayangin, itu kan budgetnya mahal banget itu. Ya padahal Amerika kita tahu dalam hal ini sedang mengalami kesulitan keuangan. Nah, sehingga tentu saja hal ini ditertawakan karena juga saat ini dia sebenarnya ingin menunjukkan seolah-olah dia masih kuat. Padahal sekarang ini bukan
unipolar, tapi sekarang sudah menjadi multipolar dalam pengertian kekuatan ekonomi maupun kekuatan negara-negara yang menguasai sumber-sumber alam ya, sumber energi ya, istilahnya minyak, gas, pertambangan, itu semuanya sekarang sudah dikuasai secara financial terutama ya oleh pihak Republik Rakyat Cina. Iya, mereka benar-benar sudah apalagi dengan adanya one belt one road itu ya, itu dia sudah menguasai teknologi, terutama penguasaan terhadap sumber-sumber alam di dunia ini. Nah, ini tentunya sangat sangat membingungkan kepada semua negara yang ada di dunia ini ya, kalau dari sisi geopolitik ya. Karena apa? Karena mereka itu semuanya kan harus merubah juga strategi mereka di dalam mengatur budget mereka, ya kan? Untuk ibaratnya kalau dia masih membutuhkan keamanan daripada lalu lintas perdagangan, logistik, penyaluran minyak, gas maupun pertambangan, itu tentunya seperti di Indonesia ini itu sangat penting secara geopolitik karena dia berada di tengah-tengah perbatasan antara dunia barat dan dunia timur. Ibaratnya setiap kapal yang hendak melalui jalan yang paling pendek itu tentunya harus bisa menembus lewat lautan Indonesia ini. Nah, disinilah sebenarnya kelihatan sekali bahwa ketakutan dia menghadapi multipolarisasi yang sudah dikuasai sekarang oleh Republik Rakyat Cina dan juga didukung oleh Rusia. Dan hal ini juga kelihatan sekali bahwa pemerintah kita itu di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo itu juga kita lihat dia telah memberanikan diri untuk bergabung dengan BRICS, ya kan? Malah dia waktu ada undangan dari G7 maupun BRICS, dia mendahulukan menghadiri rapat tahunan lah ya daripada BRICS ini. Nah, disinilah kita lihat bahwa terjadi perubahan besar-besaran nih, ya kan? Radikal sekali dalam keadaan ekonomi semua krisis secara geopolitik ya. Itu kan tentunya hal ini jadi membingungkan semua negara. Mereka harus berpihak kemana, ya kan? Karena mereka tentunya juga memikirkan kepentingan nasional masing-masing, negara masing-masing, termasuk India, ya kan, Pakistan, Afghanistan, Indonesia, ya kan, semua, Brazil, Afrika Selatan, ya, dan negara-negara Eropa ya. Nah, di sini kita lihat bahwa mereka semua tentunya harus merubah strategi mereka, di mana kurang lebih masing-masing harus mempertahankan kepentingan national interest, ya kan, daripada daerah masing-masing. Nah, terutama kalau Rusia itu, Eropa itu sangat tergantung sebenarnya sama Rusia. Karena apa? Karena kurang lebih kan 60% lah daripada penyelesaian minyak dan gas itu digantungkan kepada Rusia, di mana Rusia itu sumber minyaknya itu besar sekali, gas, ya kan? Makanya disinilah kita lihat bahwa terjadi perubahan besar-besaran terkait dengan geopolitik ini. Nah, tentunya hal ini sangat menarik bagi kami, ya kan, yang bergelut di dalam bidang perminyakan, terutama pengamanan dari logistik, ya kan, perminyakan, pertambangan, lalu lintas segala macam. Nah, di mana kurang lebih tentunya hal ini menjadi suatu kejutan yang mendadak, karena
tanpa tanpa meminta persetujuan daripada Kongres itu langsung ditabrak aja. Iya kan? Itu gayanya si Trump begitu. Nah, bedanya antara strategi kepemimpinan Trump dengan Indonesia itu, kalau lebih kita lihat, kalau Indonesia itu kan untuk bisa menguasai jalur pipa minyak segala macam untuk memperkuat sumber-sumber budget negara, itu tentunya mereka lobbying dulu dengan eksekutif sama legislatif, sehingga at the end of the day peraturan-peraturannya itu semuanya harus bisa mendukung kepentingan daripada oligarki, kekuasaan daripada oligarki politik, elit politik, baik di eksekutif maupun yudikatif, di mana diatur. Nah, bedanya dengan Presiden Trump itu, Donald Trump ini dia tanpa minta persetujuan dari Kongres, itu ya seperti MPR-nya Indonesia lah, itu mereka Trump itu langsung tanggal kurang lebih 9 September ya kalau nggak salah, itu dia menandatangani itu ya, declaration of penggantian, rename daripada brand name-nya dari Department of Defense menjadi Department of War. Itu sebenarnya itu waktu zaman dulu itu sudah pernah terjadi juga begitu di zamannya, kalau nggak salah informasi itu di zamannya Roosevelt. Ingat nggak waktu itu kan kurang lebih intisarinya waktu itu Uni Soviet ya, waktu itu masih Uni Soviet itu yang menguasai, itu bipolar waktu itu kan, yaitu kekuasaan perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat pada saat itu, ya kan. Kalau Republik Rakyat Cina pada saat itu belum menjadi perhitungan. Nah, justru di sini kita lihat terjadilah perubahan ekstrim, di mana tentunya kita juga harus siap-siap. Siap apa? Siap dalam pengertian mengantisipasi apa yang sedang terjadi di Amerika Serikat ini ya, di belahan hemisfer Amerika Serikat ini. Kita lihat ini sekarang, apalagi dengan makin kemuruhnya, gaduhnya masalah imigrasi ya, yang berbenturan antara yang mengundang welcome kepada imigran yang datang ke negara Amerika maupun ke negara-negara Inggris juga kita lihat di sini. Nah, sehingga persoalannya sekarang karena masing-masing negara mementingkan kepentingan national security interest daripada masing-masing negara, tentunya mereka akan mementingkan terlebih dahulu kelanjutan survival daripada masing-masing negara tersebut. Apalagi dalam keadaan nggak menentu begini, itu tentunya di semua negara itu kita harus, terutama di skala yang paling kecil lah, di skala keluarga, itu kita harus juga mempersiapkan diri untuk menyediakanlah setidak-tidaknya makanan nasi ya kan, yang bergizi tentunya ya, dan telur ya kan, dan juga ada semacam petty cash lah, jadi uang cadangan kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak kita kehendaki ya kan, karena dunia sudah berubah nih, sudah terjadi perubahan ekstrim global ini pun disertai dengan perubahan ekstrim daripada weather-nya ya kan, climate change ya kan. Nah, ini udah tidak ada kepastian, sehingga kita harus mementingkan diri kita masing-masing dulu deh ya kan. Ini bukan menakut-nakutin, tapi persoalannya ini brand name tadi aja sudah membuat negara-negara, di setiap negara termasuk konco-konconya, aliansinya Amerika Serikat, sekutu-sekutunya, mereka juga agak bingung bagaimana nih caranya ya kan,
baik itu Korea maupun itu Jepang maupun Uni Eropa, itu sekarang ini mereka semua melihatlah apa yang akan terjadi pada saat ini dengan adanya perubahan drastis ini. Tapi percayalah bahwa jam tidak bisa berputar lagi, keadaan sudah berubah. Jadi peta-peta kekuasaan geopolitik terutama itu sudah berubah total, ya kan? Di mana penguasaan-penguasaan terhadap kekayaan alam di dunia ini, pemain-pemainnya sudah bukan unilateral lagi, tapi menjadi multipolar. Jadi bukan unipolar, tapi multipolar. Demikian mungkin tanggapan kami sementara ini. Jadi setidak-tidaknya untuk masing-masing keluarga, dimanapun kalian berada, kita harus mementingkan diri kita dulu dalam pengertian harus menyediakan setidak-tidaknya kalau kita kan harus ada nasi, tempe, tahu gitu ya, sama sayur-sayur ya dan buah-buahan, ya kan? Karena banyak juga toko-toko yang kita lihat itu udah stoknya udah habis. Iya, iya. Seperti waktu itu kita ke Lucky Store ternyata udah habis tuh buah-buah segala macam, ya kan? Ya udah deh. Mungkin sekian dulu dari kami, Agung Supomo Sulaiman, TV channel ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih.